Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Bila. Kali ini Bila numpang upload video untuk tugas kuliah Bila. Jadi stay tune terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Sabila Maisna sebagai konselor. Nanti ada konseli saya yang akan datang untuk konsul ke saya. Dia sebentar lagi sampai. Kita tunggu aja ya. Selamat siang Mbak Safira. Selamat siang Mbak Bila. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah, sehat-sehat aja kan? Tadi Iya. kesini nggak pakai masker? Pakai Mbak. Pakai. Ya udah. Terus gimana tadi di jalan, macet atau enggak? Ya lumayan macet Mbak karena di Jakarta kan tahu sendiri. Oh iya, baik. Gimana posisi duduknya udah enak Bang? Sudah. Sudah, oke. Oh iya Mbak Safira. Mbak Safira enaknya saya panggil Mbak Safira atau Kak Safira nih? Mbak Safira saja Oh, Mbak. oke, Mbak Safira saya panggil Mbak Safira aja ya. Iya. Mbak Safira sekarang kegiatannya kalau saya boleh tahu kerja atau kuliah? Kuliah saya Mbak. Di mana? Oh, di USNI. USNI itu Universitas Satya Negara ya? Iya, yang di sebelah Ganci. Semester berapa? Semester 7 Mbak. Oh, semester 7. Udah dikit lagi selesai ya? Iya. Oke, baik Mbak Safira. Saya perkenalkan dulu. Lebih jelasnya, saya Sabila Maisna sebagai konselor. Dan di sini kan Mbak Safira datang ke sini pastinya mau konsul kan ke saya. Mbak Safira sebelumnya pernah konsul atau enggak? Belum pernah sih Mbak, ini baru pertama kali. Oh, saya. jadi ini baru yang pertama kalinya ya? Iya. Oke, Safira, jadi sebelumnya saya kasih tahu dulu ya, kalau bimbingan konseling itu adalah interaksi antara konselor dan konseli untuk mengembangkan suatu potensi atau memecahkan suatu masalah nih. Nah, di dalam bimbingan konseling ini ada 3 asas terpenting. Yang pertama itu asas keterbukaan, yaitu di mana konseli secara terbuka menceritakan semua ceritanya kepada konselornya. Nah, yang kedua itu adalah asas kesukarelaan. Jadi, di mana konseli tidak ada dasar paksaan dari konselor ya. Jadi, kesukarelaan untuk bercerita, tidak ada paksaan di dalam prosesnya. Nah, yang ketiga itu adalah asas kerahasiaan, di mana apa yang diungkapkan sama Mbak Safira nanti akan terjaga rahasianya dan terdata-data semua dan tidak akan terbeberkan kemana-mana. Nah, sampai sini Mbak Safira paham kan? Paham Mbak. Oke Mbak Safira, jadi sekarang Mbak Safira mulai ceritakan aja apa yang dirasakan sama Mbak Safira sekarang yang emang pengen dikonsulin nih. Ceritain aja semua. Jadi kan gini Mbak, saya sedang kuliah, saya ada problem dan saya ingin berkonsultasi dengan Mbak Bila. Iya Mbak, boleh banget Mbak bercerita, mau itu tentang masalah perkuliahan, percintaan, itu boleh banget Mbak ceritain ke saya dan anggap aja nih saya anggota keluarga Mbak ya. Iya. Karena biar lebih rileks lagi nih keadaannya. Jadi lebih santai ngobrolnya. Iya Mbak, jadi gini Mbak, saya kan awal tahun nanti saya akan menikah dengan calon saya, tetapi saya ada problem dengan mantan saya. Berarti jadi di titik permasalahannya itu ada di masa lalu ya, seperti itu? Iya Mbak, nah jadi kan saya sama pacar saya baru pacaran 2 bulan, sedangkan pacar saya itu langsung ngajak saya serius untuk ke jenjang pernikahan, dan alhamdulillahnya keluarga saya mensetujui juga. Ya. Dan tetapi permasalahan juga itu mantan saya masih mengejar-ngejar saya Mbak, masih mencintai saya, jadi saya bingung untuk itu. Untuk gimana kelanjutannya gitu ya? Iya. Harus kayak gimana? Karena memang mantannya marah-marah atau gimana? Iya, mantannya marah gara-gara saya dilamar orang gitu Mbak. Padahal oke. saya sudah putus sama dia, udah lama banget. Jadi sebenarnya Mbak Safira ini ada di mana titik untuk memisahkan masa lalu dan masa depan ya jadinya. Iya. Terus gimana nih? Calon suami Mbak Safira tahu nggak tentang permasalahan ini? Iya, awalnya calon suami saya tidak tahu karena saya tidak mau menceritakan karena itu masa lalu saya. Tetapi mantan saya itu nggak terima dan nggak ikhlas gitu karena dia ingin melabrak calon suami saya. Tetapi saya akhirnya menceritakan ke calon suami saya, walaupun calon suami saya itu awalnya marah sama saya. Jadi seperti itu ya Mbak Safira. Jadi sebelumnya sebenarnya Mbak Safira ini ada planning nggak sih atau rencana untuk mantan Mbak Safira untuk menjelaskan masalah sama mantan Mbak Safira? Niatnya sih saya ingin menjelaskan ke mantan saya lewat telepon, tetapi saat saya telepon beliau
malah marah-marah sama saya, dan saya ajak ketemuan malah dia nggak mau. Makanya saya bingung Mbak, harus kayak gimana nih Mbak Bila. Jadi saya khawatir Mbak, takutnya mantan saya datang ke pernikahan saya dan menghancurin pernikahan saya. Jadi saya itu yang saya takuti. Nah, jadi yang saya simpulkan itu, yang pertama Mbak Safira harus bicara lagi sama calon suami Mbak agar tidak jadi kesalahpahaman lagi ke depannya. Lalu memberikan pengertian kepada mantan Mbak bagaimana sih caranya, yaitu dengan cara Mbak memberitahu dia bahwa ini sudah keputusan Mbak, udah keputusan yang bulat yang tidak bisa Mbak ambil lagi. Terus habis itu Mbak juga kasih tahu nih ke mantan Mbak kalau ini sudah disetujui oleh pihak keluarga Mbak dan sudah direstui sama pihak keluarga Mbak. Karena di mana-mana bilang ke dia ya, di mana-mana itu restu orang tua itu udah penting banget dan udah jadi yang emang dipegang banget kan sama kita. Kalau restu orang tua, restu orang tua kan penting banget. Nah, karena restu orang tua Mbak berpihak sama calon suami Mbak yang sekarang, jadi bilang aja gitu ke dia ya, ke mantan Mbak. Iya Mbak, tetapi bagaimana ya Mbak, saya sudah nelpon mantan saya tapi beliau masih marah-marah sama saya, masih nggak terima gitu Mbak. Nah, justru itu Mbak Safira harus berani bawa calon suami Mbak Safira ke mantan Mbak untuk membicarakan atau menjelaskan secara baik-baik. Baik Mbak, saya sudah mengerti dan saya sudah lega karena sudah cerita sama Mbak Bila. Ya, semoga permasalahan ini cepat terselesaikan ya Mbak. Terus semoga pernikahan Mbak dilancarkan ya. Amin, makasih ya Mbak Bila. Ya. Saya pamit dulu ya Mbak. Ya, hati-hati di jalan ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.